猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan memakan buah iblis. Namun, saat Xiaoyan sedang berkultivasi, Yu Xiao ingin melarikan diri. Tetapi, dia dihalangi oleh Tai King. Tak lama kemudian, 3 sosok pria muncul untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi, Yu Xiao membunuh mereka. Pada akhirnya, Yu Xiao menyerahkan esensi darahnya. Dan scene pun berganti. Janlao, apakah ada keterampilan bertarung tingkat kuno di lapisan kultivasi? Tanya Xiaoyan sambil memasukkan jiwanya ke dalam pagoda emas. Di dalam lapisan kultivasi, ada banyak keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Zhu Zhang. Tetapi, keterampilan bertarung ini adalah yang terkuat di kelas atas keberuntungan. Dan keterampilan bertarung dari zaman kuno tidak dapat dipertahankan dalam bentuk batu giok. Jadi, bahkan jika kamu ingin menyimpannya, kamu tidak bisa menyimpannya begitu saja. Lebih dari itu, kamu perlu menemukan keterampilan bertarung di atas peringkat keberuntungan. Ucap Janlao. Setelah Xiaoyan bertanya, suara Janlao pun keluar perlahan, dan Xiaoyan juga sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Setelah terdiam beberapa lama, Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan pil iblis di dalam tubuhnya pun sudah menciptakan 36 pola. Namun, pil iblis biru ini lebih bersinar, dan pada saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa setelah cahaya iblis Tianhe memiliki energi iblis yang cukup, ia dapat melemparkan level terkuatnya. Lalu, setelah menyerap pil iblis, Xiaoyan perlahan berdiri, dan dia tidak terus menelan buah iblis. Itu karena Xiaoyan sebelumnya memiliki pengalaman. Untuk buah semacam ini harus dimakan dengan sangat perlahan, serta tidak boleh terburu-buru. Sekarang, lautan bintang Xiaoyan telah meningkat menjadi 1,2 miliar sumber energi. Di lantai 6 ini, apakah ada tempat lain untuk mendapatkan energi iblis? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan sudah berdiri dan menyerap semua pil energi. Sekarang ada 5 buah iblis yang tersisa. Di lantai 6 ada beberapa pohon moluo. Aku sudah memeriksa sekeliling. Ada sekitar 5 atau 6 pohon itu. Tapi buah iblis yang ada di sana sudah diambil oleh orang lain. Ucap Yu Xiao sambil menghela napas. Dalam satu napas ini, dia terlihat sangat menyesal karena menyebutkan informasi ini. Namun, Xiaoyan tidak berbicara. Dia hanya sedikit mengangguk dan kemudian berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke lantai 7. Ucap Xiaoyan. Ketiga sosok itu pun jatuh ke dalam cahaya dan mereka semua berhasil mencapai lantai ke-7. Lalu, tak lama setelah ketiga sosok itu menghilang, sesosok tiba-tiba muncul di lantai ke-6 ini. Seharusnya tidak. Aku sangat cepat. Apakah mereka sudah pergi ke lantai 7? Ucap sosok itu. Dia mengerutkan keningnya dan menunjukkan senyum tak berdaya. Sosok ini tidak lain adalah Senju yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Dan dia berhasil mengumpulkan energi iblis yang cukup untuk mendapatkan kualifikasi memasuki lantai ke-6. Tidak, sepertinya mereka tidak berada di lantai ini, gumam Senju. Senju berpikir sejenak, lalu dia menggerakkan tubuhnya dan terus mencari energi iblis. Jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan menyusul kelompok Xiaoyan dalam beberapa waktu. Xin pun berpindah ke lantai 7. Di sana, sosok Yu Xiao muncul dari pancaran cahaya. Dia segera melihat sekeliling, namun tidak menemukan sosok Tai King maupun Xiaoyan. Dan hal ini pun membuatnya sangat bahagia. Semuanya seperti yang kuharapkan. Masih ada banyak ruang di lantai 7. Kemungkinan 3 orang memasuki cahaya pada saat yang sama dan bertemu satu sama lain itu sangatlah rendah. Orang itu terlalu berbahaya, tapi untungnya aku tertinggal darinya. Ucap Yu Xiao. Setelah itu, sinar cahaya melintas di tangan Yu Xiao dan buah iblis pun muncul di tangannya. Kemudian, ketika dia mengangkat tangannya, dia melemparkan buah itu ke dalam mulutnya.
Namun tiba-tiba cahaya dingin melintas di kejauhan. Yu Xiao pun tertekun sejenak. Itu karena buah iblis tidak terlempar ke dalam mulutnya. Dan ketika dia melihat ke bawah, ternyata tidak hanya buah iblis yang hilang, tetapi tangannya sendiri sudah menghilang. Lalu Yu Xiao tiba-tiba menoleh dan melihat dua sosok yang menatapnya dengan tatapan dingin. Wajah Yu Xiao pun berubah menjadi pucat. Kejutan yang tak terlukis pun tergambar di wajahnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, ucap Yu Xiao yang terkejut. 3 orang dapat muncul di lantai ini pada waktu yang bersamaan. Kemungkinan ini sangatlah rendah, hampir tidak mungkin, ucap Yu Xiao kembali. Sebelumnya, Tai King lah yang memotong salah satu tangannya, tetapi hanya beberapa saat telapak tangannya tumbuh lagi dan buah iblis itu muncul di tangan Xiaoyan. Jadi ini maksudmu, bahwa buah iblis itu sudah dipetik oleh orang lain, ucap Xiaoyan. Kamu orang lain itu bukan? Ucap Xiaoyan sambil melirik Yu Xiao. Apa yang Tuan katakan? Buah ini juga satu-satunya yang kumiliki, dan akhirnya aku menemukannya, ucap Yu Xiao sambil tersenyum masam. Tai King, cepat lakukan. Orang ini tidak dapat dipercaya. Tidak ada gunanya untuk membiarkannya hidup, ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Tai King pun mengangkat matanya ke arah Yu Xiao dengan pedang panjang di tangannya, dan ketika ia menatapnya, niat membunuh yang kuat muncul dari matanya yang indah. Baiklah, ucap Tai King. Setelah dia berbicara, ia menggerakkan tubuhnya dan menusuk ke arah Yu Xiao dengan pedang panjangnya. Tunggu dulu. Aku masih punya banyak, ucap Yu Xiao dengan panik. Jangan terburu-buru, aku menyimpan buah ini untukmu. Ada 6 di sini, terimalah dengan senyuman, ucap Yu Xiao kembali. Kini, Yu Xiao memegang 6 buah iblis di tangannya, dan dengan hormat dia menyerahkannya kepada Xiaoyan, sehingga Tai King sekali lagi harus menghentikan pedangnya. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, Xiaoyan memasukkan 6 buah itu ke dalam cincinnya. Jadi, dengan menambahkan 5 buah sebelumnya, sekarang totalnya ada 11 buah iblis yang dia miliki. Setelah itu, Xiaoyan tidak terus membuat masalah dengan Yu Xiao, tetapi dia melihat sekeliling secara mengejutkan. Lalu, kekuatan jiwa domainnya telah menyebar, dan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Ada penyergapan di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan lembut, dan Yu Xiao segera melihat sekeliling dengan waspada ketika dia mendengar kata-katanya. Adapun Tai King, mata indahnya sedikit menyipit. Pada saat ini, Yu Xiao dan Tai King gemetar dalam jiwa mereka, dan tubuh mereka meringkuk tanpa sadar, yang tampaknya mereka merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mata Xiaoyan pun juga tenggelam. Tapi pada saat ini, tanda Dewa Iblis melintas di antara alisnya, dan Avatar Lao Tzu langsung bergabung dengan tubuh dewanya, sehingga Xiaoyan tidak terpengaruh dengan kekuatan jiwanya itu. Serangan jiwa, gumam Xiaoyan. Xiaoyan juga berpura-pura tidak bisa bergerak, sampai di mana ada 3 tali ringan dari ujung yang jauh. Tali itu seperti ular yang panjang meraung ke arah Xiaoyan dan kedua orang lainnya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak melawan dengan paksa, tetapi sengaja terjebak seperti Tai King dan Yu Xiao. Mereka semua diikat dengan tali yang ringan. Sungguh, kekuatan jiwa yang kuat. Ini jauh lebih kuat dariku. Mungkinkah kekuatan jiwanya di ranah virtual? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tepat setelah mereka bertiga diikat oleh tali ringan, perlahan 3 sosok muncul dari kabut abu-abu, dan mereka muncul dengan mata mereka yang terlihat dingin. Mata Xiaoyan pun menyapu ke arah mereka bertiga, dan kemudian alisnya berkerut. Kekuatan ketiganya memanglah tidak lemah. Ada langkah keempat, serta langkah ketiga, dan langkah kedua. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan jiwa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Cepat serang mereka, jangan beri dia mereka kesempatan, ucap seseorang melalui kekuatan jiwa. Ini adalah transmisi suara jiwa, tetapi Xiaoyan bisa menangkapnya melalui kekuatan jiwa dari Avatar Lao Tzu. Pada saat ini, sosok di langkah keempat keabadian Kaisar, 5 jarinya berubah menjadi cakar, dan dia memimpin untuk meraih dada Tai King. Kemudian, 5 jari pria itu menembus dada Tai King. Akan tetapi, kekuatan abadi yang kuat meluap dari tubuh Tai King.
Bahkan, jika Taeking benar-benar kehilangan kesadarannya, kekuatan keabadian di dalam tubuhnya masih akan melindunginya. Darah dan daging pun pecah, dan tulang emas abadi yang berdiri di depan jantungnya bisa terlihat. Tulang itu sangatlah keras, sehingga pria itu tidak bisa mematahkannya dengan satu gerakan. Dia pun segera mengubah 5 jarinya menjadi kepalan tangan untuk menghancurkan tulang itu. Setelah itu, dia membanting tulang dada Taeking dengan keras. Bagaimanapun, dia adalah langkah keempat. Pukulan yang mengandung kekuatan abadi membuat tulang abadi Taeking bergetar. Namun itu tidak hancur, sehingga pria itu kembali melambaikan tangannya untuk melancarkan pukulan selanjutnya. Pada saat ini, Taeking sudah berlumuran darah, tetapi matanya masih kosong. Meskipun matanya terbuka, tidak ada jejak cahaya di matanya yang menunjukkan bahwa kesadarannya masih belum kembali. Di sisi lain, Xiaoyan masih menunjukkan ekspresi yang datar. Pada saat yang sama, ada seseorang pria di depannya yang paling lemah. Pria itu di langkah kedua. Dia memandang Xiaoyan dengan aneh karena dia belum pernah melihat kultivator di ranah dewa memasuki tempat ini. Bagaimana mungkin seseorang dewa pertempuran bisa memasuki menara pembantaian dan bahkan bisa mencapai lantai ini? Tidak bisa dipercaya. Jika dia mati di sini, itu bisa dianggap sebagai puncak kehidupan, ucap pria di langkah kedua itu sambil menatap Xiaoyan dengan sinis. Tepat ketika pria di langkah kedua itu mencibir, ia benar-benar tidak siap dan bahkan merasa bahwa Xiaoyan dapat dihancurkan dengan pukulan yang sembarangan. Setelah itu, pria ini mengambil langkah dengan ringan, tapi dia tiba-tiba ditusuk oleh satu lengan di dadanya dan seluruh tubuhnya pun tiba-tiba membeku. Kemudian, ketika melihat bahwa ada sosok Xiaoyan di depannya, dia perlahan mengangkat kepalanya bersamaan dengan tatapan yang penuh dengan kejutan. Karena kamu sudah mengucapkan kata-kata terakhirmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Mati di tempat ini memang puncak dari kehidupanmu, ucap Xiaoyan. Akhirnya, suara Xiaoyan membosankan keluar perlahan, dan itu jatuh ke telinga mereka bertiga seperti guntur yang meledak dengan sangat keras. Setelah melakukan tusukan, Xiaoyan kembali menarik tangannya yang sudah memegang jantung abadi milik pria di langkah kedua itu dengan telapak tangannya. Dia tidak dikendalikan oleh kekosongan roh ilusi, ucap pria di langkah kedua itu sambil menyemburkan seteguk darah dan menatap Xiaoyan dengan penuh ketakutan. Sementara itu, pria di langkah keempat juga segera melemparkan pukulan kedua, tetapi matanya juga beralih pada sosok Xiaoyan sejenak, dan alisnya pun tiba-tiba berkerut. Saudara Lu Sheng, saudara Yihu, selamatkan aku, dia sudah mengambil jantungku, ucap pria di langkah kedua itu sambil berteriak. Namun, Xiaoyan menatap pria itu di depannya dengan ekspresi dingin, dan 5 jari yang memegang jantung emas itu pun perlahan mengerahkan kekuatannya hingga wajah pria itu menjadi pucat. Dasar sampah, beraninya kamu melakukan itu dan merendahkan kekuatanku. Kamu hanyalah di tingkat dewa, jangan bertingkah secara berlebihan, ucap pria di langkah keempat yang bernama Lu Sheng. Setelah itu, terlihat bahwa Xiaoyan ternyata tidak terburu-buru. Ia dengan perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Lu Sheng. Wajahnya tenang dan menakutkan. Lalu pada detik berikutnya, kelima jari-jarinya menjadi tegang. Dengan suara ledakan keras, jantung emas di tangannya pun akhirnya meledak. Dan pria yang kehilangan jantung abadinya menyemburkan seteguk darah lagi. Sampai akhirnya, kekuatan dia jatuh dari langkah kedua ke langkah pertama dalam sekejap. Kenapa kamu berpikir bahwa aku tidak berani melakukan ini? Lagi pula, apakah kamu pikir aku takut padamu? Apa kamu tidak melihat wajahku yang santai dan tampan ini? Ucap Xiaoyan dengan tenang. Setelah Xiaoyan menghancurkan jantung abadi milik pria itu, ia bahkan mengambil darah keabadiannya ke dalam botol giok dengan tergesa-gesa. Sosok Lu Sheng yang melihat adegan ini secara alami merasa tersambar petir di dalam hatinya. Hampir ketika dia melihat Xiaoyan yang mengambil kekuatan keabadian milik pria itu, bagaimana dia tidak bisa menerimanya. Yihu, kamu akan bertarung untuk menyingkirkannya dan serahkan 2 orang lainnya kepadaku, ucap Lu Sheng dengan tegas. Sosok Yihu pun mengangguk dengan berat dan tiba-tiba menatap Xiaoyan. Biarkan aku menebak, di mana lokasi tuan yang memiliki kekuatan jiwa di ranah virtual ini bersembunyi, gumam Xiaoyan. Begitu suaranya keluar, mata Lu Sheng terfokus pada sosok Xiaoyan lagi. Yihu,
Jangan berusaha untuk membunuhnya seorang diri, ucap Lo Sheng dengan berteriak keras. Dan sosok Yihu pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin ada yang salah dengan orang ini. Ayo bergabung untuk membunuhnya terlebih dahulu. Aku merasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang cukup mengerikan, ucap Yihu. Lo Sheng pun sepertinya menyadari sesuatu. Dia pun berbalik dan menyerah untuk membunuh Taiking serta Yu Xiao, tetapi menatap Xiaoyan dengan sengit. Apakah kalian akan bertarung 3 lawan 1? Ucap Xiaoyan yang matanya tetap acuh tak acuh, dan sepertinya ia masih tidak tertarik dengan pertempuran ini. Kami bertiga sudah terbiasa bekerja sama. Jadi, apapun yang kamu hadapi, kami semuanya akan melakukan bersama. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin berbicara denganku tentang apa yang disebut dengan keadilan? Ucap Lo Sheng dengan dingin. Itu tidak benar. Lebih baik jika kalian bertiga melakukannya secara bersamaan untuk menyelamatkan masalah berurusan dengan mereka satu persatu, ucap Xiaoyan. Setelah itu, mengapa kamu tidak mengundang sosok yang di ranah virtual yang tersembunyi? Dia juga berada di belakangmu. Karena jika tidak melakukannya, kalian bertiga tidak akan punya kesempatan untuk menang, ucap Xiaoyan dengan santai. Ucapanmu memang cukup gila, tapi aku sangat ingin tahu mengapa kamu tidak dikendali oleh roh ilusi. Namun itu tidak cukup untuk membuatmu begitu bangga, ucap Lo Sheng. Setelah Lo Sheng mendengar kata-kata mengejek dari mulut Xiaoyan, urat birunya melonjak di dahinya dan matanya menjadi semakin dingin. Pada saat ini, dia perlahan mendekati Xiaoyan. Kekuatan keabadian di dalam tubuhnya mengalir, dan kekuatan keabadian ini benar-benar melebihi lautan bintang Xiaoyan yang dari waktu ke waktu hingga gelombang tekanannya terlalu kuat. Di sisi lain, sosok Yihu dan pria lain yang jantungnya dihancurkan oleh Xiaoyan juga menatapnya dengan mata tajam, terutama pria yang kekuatannya sudah menurun itu. Mereka bertiga tidak berani ragu-ragu. Segera, kecepatan keabadian yang kuat menyebar dari dalam tubuh mereka bertiga, dan seluruh kabut abu-abu di sekitarnya pun bergulir ke belakang. Setelah itu, cahaya keemasan muncul di dalam kabut abu-abu, dan itu membuat seluruh area di sekitarnya tampak menjadi terang. Dan saat cahaya keemasan itu bersinar, Lo Sheng yang memimpin pun meraung seperti binatang buas. Mereka bertiga pun bergegas keluar secara bersamaan dengan membentuk formasi pengepungan ke arah Xiaoyan. Kekuatan keabadian mengalir di tubuh mereka, mengaliri pedang di tangan mereka, dan seluruh ruangan di sekitarnya tampak bergetar. Jelas dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan mereka bertiga jika mereka menampilkan secara bersamaan. Kemudian mereka bertiga meraung secara serempak, dan mereka bersama-sama mengangkat pedang yang mereka pegang untuk menebas dengan marah, dan seluruh udara pun tampak terkuras dalam sekejap. Setelah tebasan kuat itu, muncul 3 cahaya pedang yang sangat megah, dan itu menghalangi area Xiaoyan sejauh ratusan kaki. Dan sepertinya Xiaoyan tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Ketika Xiaoyan melihat 3 sinar pedang yang datang dalam sekejap mata, kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat ini, sepasang sayap hitam dan emas di belakangnya tiba-tiba mengembun. Lalu, tepat ketika 3 sinar cahaya itu tiba, sosok Xiaoyan ternyata sudah menghilang dari tempatnya. Semua mata kelompok Lo Sheng pun terpaku. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiaoyan akan begitu mengerikan. Dan dalam sekejap, tali ringan yang diikat di tubuh Xiaoyan hancur. Dan adegan ini juga mengejutkan mereka bertiga. Lu Pei, hati-hati, mungkin saja dia mengincarmu, ucap Lo Sheng sambil berteriak dengan keras. Begitu suara Lo Sheng jatuh dan teriakan keras terdengar, ekspresi ketiga orang itu pun segera berubah karena ada pemahaman diam-diam yang luar biasa. Namun, pada saat cahaya pedang mendesis di udara dan ketika melihat sebuah bayangan yang kembali menghilang, serangan yang menggelegar seperti itu pun ternyata masih bisa dihindari oleh Xiaoyan. Sialan, orang ini terlalu cepat. Ia ingin mengalahkan kita satu persatu, dan dia tahu betul bahwa Luo Pei saat ini adalah titik terlemah kita. Tidak peduli apapun lawan kita, kita harus satu pikiran dan jangan takut pada dirinya, ucap Lo Sheng. Namun, tepat ketika Lo Sheng membuat penilaiannya sendiri, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sepasang sayap emas hitam yang berkedap-kedip tiba-tiba muncul di titik butanya. Jelas, sosok Xiaoyan muncul di belakangnya dan itu merupakan sisi kelemahannya. Kamu sungguh berani datang kepadaku dengan penampilan seperti itu. Apakah kamu memang mencari kematian? Ucap Lo Sheng.
Pada saat sosok Xiaoyan muncul, lengan Lo Sheng berbalik, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu adalah tebasan pedang yang secepat kilat, dan itu menebas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Namun pada saat cahaya pedang meraung dan ketika mendekati Xiaoyan dengan cepat, terlihat bahwa ada penguasa barat yang panas di tangan Xiaoyan. Itu terbungkus oleh inti guntur, dan ketika Xiaoyan menebaskannya, penguasa barat itu pun bertabrakan dengan cahaya pedang. Di sisi lain, mata Lo Sheng sangat tajam karena penuh dengan amarah, dan ketika dia berteriak dengan keras, kekuatan keabadian di atas pedang tertutup di tangannya tiba-tiba melonjak, dan itu langsung mengembun menjadi cahaya pedang yang terjalin dengan api guntur hingga kembali meraung ke arah Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli paku sama kakonya. Ditunggu ya next episode-nya. Emas abadi yang berdiri di depan jantungnya bisa terlihat. Tulang itu sangatlah keras, sehingga pria itu tidak bisa mematahkannya dengan satu gerakan. Dia pun segera mengubah 5 jarinya menjadi kepalan tangan untuk menghancurkan tulang itu.